Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Para ulama keluarga besar Kesultanan Banten dan para saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sudah lama saya, kalau dilihat dari sejarah berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan saudara-saudara saya yang ada di Banten, tapi jujur saya baru kali ini masuk di Kesultanan Banten. Ternyata areanya sangat luas, alhamdulillah. Bahkan saya lihat lebih mewah dari Cirebon ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kompak bersatu lillahi kalimatillah dan juga bisa membawa misi daripada mbah-mbahnya, khususnya adalah mbah yang paling tinggi, Masyarif Hidayatullah. Kalau saya di Pondok Pesantren itu hanya mempertahankan wadifah-wadifahnya Mbak Syarif. Di antaranya adalah pembacaan tafsir Jalalain. Kebetulan tafsir Jalalain itu dulu dipegang di Lembaga Mbak Soleh, turun ke abah saya, dan akhirnya sekarang turun ke saya. Dan ada uniknya, dulu Mbak Syarif itu kalau baca tafsir Jalalain itu jam 1 malam, jam 1 malam sampai jam 3, dan jam 1 siang sampai jam 3. Makanya itu waktunya itu nggak boleh dirubah. Saya dulu pernah bicara sama abah saya, "Bah, boleh nggak sih dirubah jangan jam 1 malam, jam 9 malam aja supaya enak." Ngapain jam 1 itu kan, ya Allah, orang lagi tidur lagi ngantuk. Kata apa? Nggak boleh, nggak boleh dirubah dari sana, nggak kayak gitu. Ya udah, biar ngantuk capek-capek jam 1 malam saya ngaji. Karena demi untuk meneruskan sejarah dari apa yang telah dilakukan oleh Masyarif Hidayatullah. Karena memang sejarah itu sangat penting untuk, mungkin saya sebagai cucunya harus bisa merasakan gitu, bagaimana ngantuknya, capeknya, apalagi zaman dulu belum ada apa-apa gitu. Saudara-saudara sekalian, saya itu sebetulnya sangat sangat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Kang Ali Badri. Menurut saya beliau itu adalah, yang di mata saya itu adalah pejuang yang sangat sejati untuk Wali Songo itu. Karena saya tahu sekali beliau sering mampir ke rumah saya, dan saya tahu persis bagaimana kuping saya itu menghadapi orang-orang yang mencaci maki beliau dari kaum Bang Andi itu. Maka dari itu alhamdulillah Allah telah membuktikan bahwasanya apa yang difitnah oleh orang-orang Ba'ali ini adalah akhirnya berbuah satu kemaslahatan, kemanfaatan bagi kita semua, dan pada akhirnya juga merupakan azab dan iqab bagi bangsa mereka. Saudara-saudara sekalian, saya berkali-kali ketika ditanya, terus itu kalau seandainya cara menghadapi kami bagaimana? Kok sampean berbeda pendapat berbeda? Saya bilang, di dalam masalah agama berbeda pendapat itu macam-macam. Ada berbeda pendapat bainal khata'i was shawab, bainal mukhti wal musib, antara yang tidak tepat dan tepat. Contohnya adalah perbedaan pendapatnya para ulama-ulama mujtahid. Maka kata Imam
Syafi'i mengatakan, kata Imam Hanafi mengatakan, nahnu nakhtalif bainal haqqi was-shawab, la bainal haqqi wal batil. Kami berbeda pendapat antara yang tepat dan tidak tepat, bukan antara yang hak dengan batil. Kemudian ada lagi berbeda pendapat yang berbeda, yaitu bainal haqqi wal batil, bainal muslih wal mufsid, antara orang yang mau membenahi dengan secara benar dengan orang yang merusak. Ini apa bedanya? Bedanya kalau sumpah bainal mukhti wal musib itu kedua kubu, baik yang khata atau yang shawab, itu memang betul-betul diakui oleh agama, diakui oleh Al-Quran sebagai sumber daripada agama. Contohnya, kata Imam Syafi'i mengatakan, fa'ksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, wa arjulikum ilal ka'bain. Maka menurut Imam Syafi'i mengatakan ketika wa arjulakum, maka atasnya pada wujuhakum dibasuh. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan kalau wudhu kewajiban yang harus dilakukan itu adalah membasuh kaki, menyiramkan ke air di atas kulit kaki, udah cukup. Gosok-gosok itu hukumnya sunnah, mengusap hukumnya sunnah. Tapi kalau kata Imam Hanafi mengatakan wa arjulikum, atasnya pada biruusikum aywamsahu, harus diusap. Maka kata Imam Hanafi mengatakan yang namanya membasuh kaki di dalam wudhu itu harus diusap, wajib diusap. Nggak diusap nggak sah wudhunya. Tidak hanya cukup mengguyurkan air. Ini perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Jika Imam Syafi'i bicara wujud wa arjulakum, itu juga membenarkan, dan syariat ketika menanggapi Imam Hanafi wa arjulikum itu pun membenarkan. Dua-duanya sama-sama benar. Ini maka ditegakkan sebuah islah. Keduanya itu disebut dengan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak mungkin bisa dirusak dengan ijtihad orang lain. Imam Hanafi pada porsinya, Imam Syafi'i pada porsinya. Makanya di sini ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak begitu memperdulikan, mempermasalahkan perbedaan masalah kunut dan tidak kunut. Mau kunut sok, tidak kunut nggak apa-apa. Yang namanya kunut itu Imam Syafi'i, tidak kunut itu Imam Hanafi, Imam Maliki tidak kunut. Dan itu semuanya termasuk madzhabul arba'ah, madzhabnya orang NU. Tetapi ketika ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, kunut itu sesat, nah ini jadi masalah ini. Ini namanya mufsid, merusak. Nah maka di sini akhirnya ulama-ulama yang ada di Cirebon, ulama-ulama yang ada di Banten bergerak. Kenapa? Ini mufsid, bukan perbedaan pendapat. Saudara-saudara kalian, jadi keduanya itu adalah berbeda pendapat dalam masalah qat'iyyah tsubut qat'iyyah dilalah. Yaitu adalah sesuatu yang walaupun tsubutnya itu qat'i dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir, yang sahih, tetapi qat'iyyah dilalah, dilalahnya masih dham, maka bisa diijtihadi, termasuk al-ajabul mustahadah, sesuatu yang bisa diijtihadi. Ini yang disebut dengan mukhtalif wal musib. Ada lagi perbedaan pendapat, kita berbeda bainal muslih wal mufsid, bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil, antara yang muslih, orang yang ingin membenahi, dan mufsid, orang yang merusak. Saudara-saudara kalian, sekarang itu ada lagi apa? Makam palsu. Ditulisnya makamnya Habib ini, Habib ini, Habib ini, Habib ini. Begitu dibongkar, tidak ada isinya. Saudara-saudara kalian, makanya pernah ada yang tanya, kenapa sih kalau dibuntet kok setiap orang perempuan dipanggilnya bayi? Kalau bayi kan orok. Saya bilang bayinya bukan bayi orok. Bayi itu baktu keluarga, itu ajik, itu syarif. Bayi keluarganya syarif, makanya panggilnya bayi.
saudara-saudara sekalian. Maka semua keluarganya Sunan Gunung Jati dan keluarganya Wali Songo, keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang di Indonesia langsung membenamkan dirinya di dalam bumi Indonesia, disimpan semua itu sebab apa? Kalau muncul dibunuh sama Belanda, karena mereka tahu gerakan Islamisasi asal dari mereka. Makanya akhirnya saudara-saudara sekalian, yang laki-lakinya di Jawa Tengah tidak dipanggil Syarif atau Sayyid, tapi dipanggilnya Mas. Mas itu Maulana As-Sayyid kalau laki-laki, Maulana As-Sayyidah kalau perempuan. Maulana As-Sayyid As-Syarif kalau laki-laki, Maulana As-Syarif kalau perempuan. Maka biasanya di Jawa dan di Jawa dari Sunda ini kadang-kadang ada perempuan pun panggilnya Mas, Anjeng Nyai Mas. Itu Maulana As-Sayyidah, Maulana As-Syarif. Jadi Masnya bukan Mas bahasa Jawa. Yang muda-mudanya dipanggilnya apa? Bagus, keluarga Mbak Ali, keluarganya Alwi, Mbak Fatul, keluarganya Syekh Fatul, Mbak Agus, keluarganya orang yang baik, akhlaknya Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah. Mbak Agus yaitu keluarganya Sayyidina Husain dan Hasan, yang artinya bagus. Hasan artinya bagus. Itu untuk membenarkan supaya Belanda mengerti. Makanya di sini juga ada tuh bagus. Maka saya bilang sehingga sama saya itu bagus, turunannya Sayyidina Husain yang namanya artinya bagus, Hasan Husain. Saudara-saudara sekalian, ini dibenarkan. Maka untungnya saudara-saudara sekalian, untungnya adalah yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu keturunannya, itu kebanyakan disebutkan di dalam kitab-kitab ketika ulama ditanya, mana keturunannya Rasul, mana dzurriyyat Rasul? Kebanyakan ulama menjawab, itu sirrun min asrarillah. Keturunannya Rasul itu rahasia Allah. Kenapa? Karena mereka itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki ciri-ciri yang membedakan. Tidak memiliki ciri-ciri yang membedakan. Di Irak jadi orang Irak, di Mesir jadi orang Mesir, di India jadi orang India, di Pakistan jadi orang Pakistan, di Thailand jadi orang Thailand, di Malaysia jadi orang Malaysia, di Banten jadi orang Banten, di Cirebon jadi orang Cirebon. Susah melacaknya. Makanya itu rahasia Allah. Ma'indahum tamayyuzat. Tidak ada tamayyuzatnya. Makanya kalau seumpama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain keturunannya, marganya apa? Nggak punya marga. Mbak saya itu nggak ada marganya. Syarif Abdullah Al-Misri, nisbatnya sama kampungnya, masa sama daerah yang bangsa Mesir. Syarif Hidayatullah Asyirqani Al-Jawi. Makanya kalau seumpama Sayyid Muhammad yang ada di Mekah Al-Barqam, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Makki, Al-Makki nisbatnya kepada daerah. Enggak ada tamayyuzan, marganya enggak ada. Termasuk juga di India ada di Lucknow Imam Abdul Hasan An-Nadwi. Nadwi itu adalah julukan atau nisbat kepada madrasahnya Nadwatul Ulama. Itu seorang Sayyid Abdul Hasan An-Nadwi. Marganya apa? Tidak punya marga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tidak ada marga. Makanya jangan aneh kalau seumpama Sunan Ampel punya abad siapa? Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand. Jadi nisbatnya sama daerah. Ada lagi juga Sayyid Ibrahim yang punya bapak namanya sama Maulana Al-Maghribi, Maroko. Apa nisbatnya? Nggak ada nisbatnya. Marga nggak punya marga. Makanya di sini seperti Naqabatul Ashraf yang ada di dunia, ketika Ba'ali itu masuk ke Al-Husaini, maka kemudian mereka mempertanyakan, kenapa di Ba'ali ada tamayyuzat, ada marga, ada Sedaq, ada Atas, ada Bin Yahya, ada Muhtar, ada Ma'bud. Yang itu semua di Sayyidina Hasan dan sudah di Sayyidina Husain tidak ada. Ini anehnya di sini. Dan ternyata ya betul, memang apa? Nasabnya itu adalah terputus. Makanya saudara-saudara, ini saudara-saudara kalian makanya kita menghadapi satu gelombang daripada masalah yang berkaitan dengan nasab ini. Maka ini kita harus kencing. Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon harus kencing. Saudara, biasanya awal perjuangan itu adalah dari Banten dan dari Cirebon. Itu saudara-saudara kalian, kita awali dari sini. Barangkali yang lain masih pakai wong. Saya bilang sama orang-orang bahwasanya ini tebuirnya bagaimana. Barangkali masih pakai wong. Oke, kalau begitu awali dari Cirebon. Bicara yang hak-hak
hak yang batil-batil, yang musyrik-musyrik, yang mufsid-mufsid. Kenapa? Daripada jadi korban masyarakat umatnya Rasulullah, siapa yang bertanggung jawab tadi? Di sini saudara-saudara, makanya silaturahim daripada nasab ini adalah sangat penting untuk diantaranya memberikan satu kekuatan. Saya punya, ketika Ba'ali itu sudah merambah ingin merebut kekuasaan, seperti ada beberapa oknum-oknum Ba'ali itu saya punya prediksi bahwa mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Iran. Cuma bedanya ke Iran Syiah, kalau Indonesia disebut Ahlu Sunnah. Cuma Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah alamat Nabil Alawi Ba'ali. Mazhabnya Ba'ali bagaimana? Ya, kata Ba'ali mengatakan bahwa amalan-amalan Ba'ali itu lebih hebat daripada sholat sunnah. Amalan Ba'ali lebih hebat daripada sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya dituntut oleh Rasulullah saja dikalahkan, apalagi pikir-pikirnya Mbak kita. Berarti Ba'ali luar biasa, betul-betul santai baca hitam. Itu kan mazhabnya Ba'ali. Saya sudah mulai terasa kemarin dulu apabila sudah 20 tahun yang lalu di Jakarta tuh sempat itu foto-foto tanggung antara Barzanji dengan Simkuduran. Saya bilang sama saja, Barzanji sama, Simkuduran sama. Cuma permasalahannya apa? Ada beberapa oknum Ba'ali mengatakan bahwa membaca Simkuduran itu lebih utama daripada Barzanji. Inilah mufsidnya di sini. Ini yang sekali. Padahal ceritanya Imam Ja'far al-Barzanji, termasuk Maulid Barzanji, termasuk An-Nurul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani manaqibnya itu sudah masyhur di kalangan kita. Ini frame Yaman sebagai tempatnya wali, frame Yaman bahwasanya adalah tempat kekasih Allah, frame. Saudara-saudara sekalian, sekarang itu makomnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ada dua. Ada di Husaisiyah Yaman yang diklaim oleh Ba'ali, ada yang di Irak, aslinya di Irak, di Najaf di Irak, ya, di Irak Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, suku Al-Ahdal dan Al-Qudaibi di dalam ceritanya yang menyertai Said Ahmad Al-Muhajir mau pindah, nggak mesti ke Hadramaut, itu pindah biasa rihlah ya, karena beliau itu seorang pedagang. Itu pada waktu itu kata keluarga Al-Adad, Said Ahmad itu meninggal. Said Ahmad meninggal, dikuburkan di Irak Selatan, di Najaf. Kata suku Al-Ahdal, kami yang memandikan, kami yang menguburkan, disaksikan dengan Badrul Qudaibi. Lah ketika itu kemudian orang-orang Syiah yang mengikut sertai Imam Ahmad Al-Muhajir ini juga akhirnya ikut pindah ke Hadramaut, ke Yaman. Akhirnya kemudian Al-Qudaibi di satu tempat, kemudian Al-Ahdal satu tempat, dan pengikutnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Hadramaut di Tarim. Begitu kelompok Al-Ahdal ini, Badul Ahdal ini ceritanya bisnis sampai ke Hadramaut, ke Tarim. Ini saya mengungkap ceritanya mereka saja. Saya mengungkap ceritanya mereka. Sampai percaya sok, nggak percaya nggak apa-apa. Karena itu saya juga kata mereka. Begitu kami datang ke Hadramaut, tiba-tiba lagi ribut ke Hadramaut, katanya ada Said Ahmad Al-Muhajir dan pengikutnya sudah ribuan orang. Kata orang-orang Al-Ahdal mengatakan Said Ahmad Qadmat sudah mati, saya yang menguburkannya, kami yang memandikannya, ada di dalam Najaf. Tapi ketika seperti itu orang-orang yang mengaku dirinya Said Ahmad dan keturunannya itu subhanallah mengatakan Allah itu pembohong, Al-Qudaibi itu pembohong, penipu. Padahal sebetulnya penipu bukan Al-Ahdal, Al-Qudaibi saja, tapi mereka ini juga penipu. Itu diperkirakan yang mengatasnamakan Said Ahmad Al-Muhajir dengan putranya yang disebut Ubaidillah, itu diperkirakan, itu menurut orang-orang Al-Ahdal, bahwa itu adalah Syiah Imamiyah dari Irak. Dan itu kebanyakan nisbatnya itu palsu kepada Rasulullah, cuma menjual nasabnya Rasulullah, dan
sebetulnya mereka adalah keturunan Yahudi. Makanya kalau seumpama ada tes DNA daripada Wahabi kemudian mengarahkan ke Yahudi, ya memang betul sesuai dengan sejarah. Artinya, lah kok pas benar sih ceritanya Al-Ahzab? Ini sudah sekalian, seperti itu. Artinya berkembang sampai sekarang, saudara. Maka dari itu, saudara sekalian, saya minta kepada keluarga yang ada di Banten ini, bergeraklah kalian untuk sebuah mendarat, bergerak benahi semua itu, jangan sampai ada orang-orang yang mau menghancurkan.